Halo teman-teman petualang, selamat datang di perjalanan seru menembus waktu. Hari ini kita akan menjelajahi sejarah alam semesta dan memahami bagaimana kita sampai di sini. Bayangkan seluruh sejarah alam semesta dipadatkan menjadi satu tahun kalender kosmik. Dari ledakan besar hingga pembentukan galaksi, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Dalam skala ini, setiap bulan mewakili miliaran tahun dan setiap hari mencakup ribuan tahun. Ini memberi kita perspektif yang luar biasa tentang betapa singkatnya keberadaan kita di alam semesta ini. Kita, manusia, dengan segala kejayaan dan kesalahan kita, hanya menempati beberapa detik terakhir dari tahun kosmik ini. Bayangkan, seluruh sejarah manusia hanya beberapa detik dalam kalender kosmik. Kenapa kita melakukan perjalanan ini? Karena dengan memahami masa lalu, kita bisa menavigasi masa kini dan membentuk masa depan. Setiap langkah yang kita ambil hari ini dipengaruhi oleh jejak langkah nenek moyang kita. Karena dengan memahami masa lalu, kita bisa menavigasi masa kini dan membentuk masa depan. Kita belajar dari kesalahan dan keberhasilan mereka, dan ini membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Kita belajar tentang siklus peradaban, konsekuensi dari tindakan kita, dan ketangguhan luar biasa dari jiwa manusia. Setiap peradaban yang bangkit dan jatuh memberikan kita pelajaran berharga. Melalui sejarah, kita belajar bukan hanya tentang tanggal dan peristiwa, tetapi tentang diri kita sendiri. Coba pikirkan, setiap peristiwa sejarah adalah cermin yang memantulkan siapa kita sebenarnya. Setiap penemuan, setiap perang yang terjadi, dan setiap perjanjian damai yang ditandatangani telah membawa kita ke momen ini. Setiap tindakan memiliki dampak yang membentuk dunia kita hari ini. Dengan mempelajari peristiwa-peristiwa ini, kita mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang kompleksitas dunia kita dan tempat kita di dalamnya. Kita memahami bahwa kita adalah bagian dari cerita yang lebih besar. Bergabunglah dengan saya sekarang saat kita membuka kembali halaman-halaman kalender kosmik dan menjelajahi peristiwa-peristiwa penting yang telah membentuk kisah manusia kita bersama. Mari kita telusuri jejak langkah nenek moyang kita dan temukan bagaimana mereka membentuk dunia kita. Dari awal peradaban hingga hari ini, mari kita ungkap misteri, rayakan pencapaian, dan belajar dari kesalahan nenek moyang kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari perjalanan panjang ini. Dan bersama-sama, kita bisa membuat masa depan yang lebih baik. Perjalanan kita dimulai di bab-bab awal sejarah manusia, saat nenek moyang kita menjelajahi bumi sebagai pemburu pengumpul nomaden. Mereka hidup dalam kelompok kecil, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, mengikuti migrasi hewan dan musim tumbuh-tumbuhan. Hidup itu sederhana, didikte oleh ritme alam. Mereka bergantung pada pengetahuan mendalam tentang lingkungan mereka untuk bertahan hidup, memahami pola cuaca, dan mengenali tanaman yang dapat dimakan. Perburuan makanan, tempat berlindung, dan bertahan hidup memenuhi keberadaan mereka sehari-hari. Mereka menggunakan alat-alat sederhana yang terbuat dari batu dan kayu untuk berburu dan mengumpulkan makanan, serta membangun tempat berlindung sementara. Kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Manusia mulai menyadari bahwa mereka bisa menanam tanaman dan memelihara hewan yang mengubah cara hidup mereka secara drastis. Sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi, terjadi perubahan penting, revolusi pertanian. Ini adalah titik balik dalam sejarah manusia, di mana mereka mulai menetap di satu tempat dan mengembangkan teknik pertanian. Manusia belajar bercocok tanam dan memelihara hewan. Mereka mulai menanam gandum, barley, dan tanaman lainnya, serta menjinakkan hewan seperti domba dan kambing. Kemampuan baru untuk menghasilkan surplus makanan ini menyebabkan kehidupan menetap, peningkatan kepadatan penduduk, dan lahirnya desa. Desa-desa ini menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi, tempat orang-orang berkumpul untuk bekerja sama dan berbagi sumber daya. Di lembah subur Mesopotamia dan Mesir, desa-desa ini berkembang menjadi peradaban pertama di dunia. Mereka membangun sistem irigasi yang canggih untuk mengairi ladang mereka dan mengembangkan teknik konstruksi yang memungkinkan mereka membangun bangunan yang lebih besar dan lebih kuat. Saksikan munculnya kerajaan-kerajaan besar seperti Sumeria, Akkadia, dan Babilonia di Mesopotamia, yang dikenal karena inovasi mereka dalam penulisan, matematika, dan hukum. Mereka menciptakan sistem penulisan pertama, cuneiform, yang digunakan untuk mencatat transaksi dan peristiwa penting. Bepergian ke Mesir kuno, tempat para Firaun memerintah dengan kekuasaan absolut,
membangun piramida yang megah dan mengembangkan sistem pemerintahan dan agama yang kompleks. Piramida ini tidak hanya berfungsi sebagai makam, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan kemuliaan para Firaun. Peradaban kuno ini, meskipun dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, saling berhubungan melalui perdagangan, peperangan, dan pertukaran ide. Mereka bertukar barang-barang seperti rempah-rempah, logam dan tekstil, serta berbagi pengetahuan dan teknologi. Inovasi mereka, dari penemuan roda hingga pengembangan bahasa tertulis, meletakkan dasar bagi semua peradaban di masa depan. Penemuan-penemuan ini memungkinkan manusia untuk mencatat sejarah mereka, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan menciptakan masyarakat yang lebih kompleks dan terorganisir. Seiring berjalannya abad, kerajaan-kerajaan baru bangkit dan runtuh. Masing-masing meninggalkan jejak uniknya pada permadani sejarah dunia. Dari reruntuhan peradaban kuno hingga peta-peta yang menggambarkan kejayaan masa lalu, kita dapat melihat bagaimana kekuatan besar ini mempengaruhi jalannya sejarah. Kekaisaran Persia di bawah Cyrus Agung mengantarkan era toleransi dan pertukaran budaya. Dengan kebijakan yang menghormati keragaman etnis dan agama, Persia menjadi pusat perdagangan dan pengetahuan, menghubungkan timur dan barat. Di Yunani, demokrasi berkembang melahirkan para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang gagasannya terus membentuk pemikiran barat. Pemikiran mereka tentang etika, politik, dan ilmu pengetahuan menjadi dasar bagi banyak konsep modern yang kita kenal hari ini. Saksikan kebangkitan Alexander Agung yang penaklukannya menyebarkan budaya Helenistik di seluruh wilayah Asia dan Afrika Utara. Melalui penaklukan dan pendirian kota-kota baru, Alexander menciptakan jembatan budaya yang memperkaya peradaban di berbagai belahan dunia. Kagumi kehebatan teknik kekaisaran Romawi dengan saluran air, jalan, dan arsitektur monumentalnya, sebuah bukti kecerdikan manusia. Infrastruktur yang mereka bangun tidak hanya memperkuat kekuasaan mereka, tetapi juga memfasilitasi penyebaran ide dan teknologi. Namun, bahkan kerajaan yang paling kuat pun runtuh. Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan yang abadi, dan setiap peradaban menghadapi tantangan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kejatuhannya. Kejatuhan Roma pada abad ke-5 Masehi menandai dimulainya abad pertengahan di Eropa, periode yang sering ditandai oleh fragmentasi politik dan semangat keagamaan. Meskipun demikian, masa ini juga menjadi waktu bagi perkembangan budaya dan intelektual yang signifikan. Namun di tengah kekacauan itu, pusat-pusat pembelajaran baru muncul di dunia Islam, melestarikan pengetahuan kuno dan membuat kemajuan inovatif dalam matematika, astronomi, dan kedokteran. Para ilmuwan dan cendekiawan Muslim memainkan peran penting dalam menjaga dan mengembangkan warisan intelektual dunia. Pada abad ke-14, Eropa mengalami kelahiran kembali budaya Renaissance. Era transformatif ini menyaksikan minat baru pada seni klasik, sastra, dan filsafat. Dari kejeniusan Leonardo da Vinci hingga mahakarya sastra Shakespeare, Renaissance merayakan potensi manusia dan memicu hasrat untuk pengetahuan. Bayangkan negara kota Italia yang semarak, seperti Florence dan Venesia, tempat para pelindung seperti keluarga Medici mendanai seni dan arsitektur yang inovatif. Bayangkan Michelangelo dengan cermat melukis langit-langit Kapel Sistina, mengabadikan keindahan ilahi dari bentuk manusia. Renaissance bukan hanya tentang pencapaian artistik, itu juga menyaksikan penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg, sebuah inovasi teknologi yang mendemokratisasi pengetahuan dan membuka jalan bagi revolusi ilmiah.